kemudian Nabi membahasa Arabkan makna wahyu itu, berarti kan wahyu itu diproduksi oleh Nabi. Nah, kalau diproduksi oleh Nabi, pasti itu dipengaruhi oleh budaya Arab. Kalau dipengaruhi oleh budaya Arab, berarti ini bukan wahyu Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau ingin memahami Quran, harus difahami bagaimana dia turunnya dulu. Oh, kalau begitu, bagi laki-laki 2 kali perempuan, itu dalam warisannya, li zakari mislu hadil unsayain. Oh, dulu pada waktu ini turun di negara Arab, wanita itu tinggal di rumah, laki-laki yang bekerja. Itu dulu. Sekarang wanita sudah tidak di rumah lagi, sudah kerja di luar rumah, maka hukumnya ini harus dirubah. Jadi warisan itu harus sama laki-laki dan perempuan. Ini salah satu saja tafsirnya. Masih banyak lagi. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin wanita-wanita. Nah, ini dirubah. Di situ qawwam, di situ berarti bukan pemimpin itu. Dia melindungi, laki-laki itu melindungi bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Nah, lanjutannya di sini, apa yang dilebihkan karena kelebihannya laki-laki dan karena nafkah yang diberikan oleh laki-laki. Nah, sekarang kalau laki-laki nggak bisa memberi nafkah istrinya, istrinya direktur perusahaan, suaminya nganggur, berarti kan harus dibalik, an-nisa qawwamuna 'alar rijal itu. Laki-laki itu di bawah perempuan, atau perempuan memimpin laki-laki. Itu seharusnya begitu. Ini salah satu tafsirnya liberal ini. Kemudian yang soal imam tadi, ya, di situ sampai karena tafsir qawwamuna 'alan nisa ini tidak berarti memimpin, maka sholat pun tidak ada masalah perempuan yang memimpin, yang menjadi imam. Berdirilah Aminah Wadud di sebuah gereja di Amerika menjadi imam sholat Jumat. Itu menurut saya sebuah apa namanya, demonstrasi yang tidak lucu menurut saya. Bayangkan di gereja, habis itu jamaahnya itu tidak menutup aurat, ada yang pakai rok, kemudian ada yang nggak pakai jilbab, karena bagi mereka jilbab nggak wajib. Ya. Jangankan jilbab, menutup aurat aja tidak wajib itu bagi orang liberal itu. Jadi hukum itu direduksi. Kalau kita baca teorinya Muhammad Sahrur, itu orang Syria, itu lebih ekstrim lagi. Jadi ada aurat wanita yang minimal, ada aurat wanita yang maksimal. Nah, itu gimana itu? Ini agak aneh nih. Ya, dia sebenarnya dia nggak pakar fikih, tapi dia seorang engineering. Jadi begini teorinya itu. Ada aurat yang boleh dilihat oleh orang lain, ya. Kalau mau terpaksa, jadi bisa reduksi ya. Ini batas maksimal, memang seluruh tubuh ditutup. Itu maksimal. Minimalnya ya hanya lubang saja yang ditutup. Jadi selain itu bisa dilihat. Jadi orang kalau jalan telanjang, ya setengah telanjang begitu, menutup pakai bikini, pakai celana dalam, bagi Muhammad Sahrur itu tidak ada masalah. Sudah menutup aurat nih. Ini kan luar biasa ini, dekonstruksi hukumnya itu. Ya. Itu. Belum lagi yang masalah-masalah berkaitan dengan perkawinan. Ya. Dalam perkawinan itu kan ada laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Nah, kalau diijtihadi di situ, ya, karena rijal qawwamuna 'alan nisa tadi, maka yang menjadi pemimpin keluarga bisa jadi perempuan. Apalagi yang soal la yuflihu qaumun tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh wanita. Itu bagi orang liberal itu hadis yang harus dibongkar itu. Jadi nggak ada istilah tidak ada kewajiban bagi kita untuk memilih pemimpin itu harus laki-laki, tidak perempuan. Yang kedua, menekankan komitmen pada rasionalitas. Pokoknya yang tidak rasional tidak bisa diterima. Nah, kemudian
Yang ketiga adalah mengembangkan paham pluralisme dan pluralisme sosial dan pluralisme agama. Pluralisme sosial itu adalah sebuah faham di mana kita hidup bersama dengan agama, ras, suku yang berbeda-beda. Itu tidak ada masalah bagi kita. Karena menurut saya justru Islam sendiri adalah agama yang sudah dewasa dalam masalah pluralisme sosial ini atau pluralitas. Sebab Islam datang di situ sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani, sudah ada musyrikin, ya, sudah ada orang-orang Majusi, Sabian dan lain sebagainya. Kenapa sekarang ini orang Islam diajar-ajarin pluralisme? Ini agak aneh. Nah, kemudian kalau kita banding sekarang di negara Barat, ya, orang Barat ini kan paling tidak tahan dengan perbedaan. Orang Barat itu baru menyadari bahwa selain agama Kristen itu masih ada agama lain seperti Hindu, Konghucu, Buddha dan lain sebagainya. Itu menurut John Hake hanya 200 tahun yang lalu. Jadi baru menyadari, dan sekarang ini orang Barat berpikir bagaimana pluralisme itu diterapkan di negara Barat. Untuk di negara Islam tidak diperlukan, kita udah biasa. Pernah saya seminar di UMS itu, saya mengkritik pluralisme, bahwa pluralisme itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia dan umat Islam. Ada seorang peserta dari Australia, betul bagi Anda nggak perlu, di Australia diperlukan, dia bilang gitu. Saya sih tidak paham waktu itu. Setelah saya pergi ke Austria, ya, saya kuliah umum di situ, seorang peserta bicara begini, kami di sini ini sulit sekali bertetangga dengan orang Islam. Bagaimana di Indonesia kok bisa? Oh, memang ternyata orang Barat ini memang tidak tahan dengan perbedaan, apalagi perbedaan agama, ras, suku dan lain sebagainya. Berarti yang harus belajar pluralisme itu orang-orang Barat, bukan kita. Kita mesti ngajarin mereka. Tapi proyek ini justru di Indonesia sekarang dikembangkan. Nah, pluralisme yang diterima oleh cendekiawan Indonesia itu berbeda lagi. Bukan hanya hidup bersama supaya toleran terhadap orang lain. Pluralisme di Indonesia itu menjadi mengakui adanya agama-agama lain dan mengakui bahwa mereka masuk surga. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, Tuhan aja belum tentu memasukkan kita ke surga, kok kita udah memasukkan orang lain ke surga. Kan nanti mengurangi jatah kita kan. Iya, orang-orang ini menganggap orang Kristen masuk surga, orang Yahudi masuk surga, orang Hindu pun masuk surga. Ini luar biasa, ini pengaruhnya pluralisme ini. Makanya tahun yang lalu itu ada sebuah disertasi yang lulus di UIN Jakarta berjudul Argumen Pluralisme Agama. Itu 100% di situ, ya, isinya mendukung bahwa dan itu pakai kitab-kitab juga, tapi kitabnya dipilih yang pro dia, bahwa semua ahlul kitab itu ternyata bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tapi juga agama-agama yang mempunyai kitab itu masuk surga. Dasarnya adalah ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amilas solihan lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin atau Sabian yang beriman pada Tuhan dan hari akhir dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala dari Tuhan dan tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Nah, tidak takut, tidak bersedih, mendapat pahala, ini artinya surga. Jadi tafsir-tafsir semua saya cek isinya bahwa makna yang terakhir ini surga. Cuma ketika kita cek dari mana ayat ini turun, ya, untuk siapa ayat ini, ternyata memang ayat untuk orang tuanya atau nenek moyangnya Salman Al-Farisi yang beragama Majusi. Nah, Salman bertanya, bagaimana nasib nenek moyang kami yang beragama Majusi, padahal mereka baik-baik.
Nabi menjawab mereka di neraka. Salman pun menangis. Tapi kemudian ayat ini turun gitu ya, bahwa Nabi diperingati oleh Tuhan. Enggak begitu gitu istilahnya. Yang betul adalah orang-orang ini asal beriman kepada Tuhan, hari akhir, dan beramal soleh, masuk surga. Artinya orang-orang terdahulu pengikut nabi-nabi itu apabila dia beramal soleh, beriman pada hari akhir dan beriman pada Allah, pada Tuhan, mereka masuk surga. Itu untuk orang sebelum Nabi datang. Setelah Nabi Muhammad datang, dalilnya mana? Tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya orang liberal gampangannya bilang, ini tidak ada dalilnya bahwa orang Nasrani, Yahudi, dan Majusi, Sabian ini masuk neraka. Di tempat-tempat lain nggak ada ayat itu. Bahkan Al-Maidah 69 juga mengatakan yang sama. Innalladzina amanu walladzina hadu. Berarti ya, bisa disimpulkan bahwa orang-orang ini masuk surga. Tapi orang liberal curang juga. Dia tidak baca hadis. Dan tidak diungkapkan ada hadis itu. Hadisnya berbunyi bahwa orang-orang ahlul kitab yang mengetahui kedatanganku dan tidak mengikutiku di neraka. Itu jelas hadisnya. Nah, ini perangannya itu di situ. Jadi orang-orang yang beragama lain ya, itu dalam Islam hukumnya neraka. Apalagi laqad kafara alladziina qalu anna Isa salisus salasa. Isa adalah salah satu dari trinitas itu. Lalu anna Isa ibnullah. Isa adalah anak Tuhan. Itu adalah kufur. Udah jelas sekali di situ. Nah, di sini kita tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa orang non-muslim itu masuk neraka. Ya. Tidak perlu kita mencari muka kepada orang barat. Anda masuk surga, silakan. Kita sendiri belum tentu masuk surga. Nah, ini yang terjadi itu seperti begitu. Nah, masalahnya gini kemudian. Kita dilogikakan ya. Kalau Anda menganggap orang lain itu kafir, menganggap orang lain itu masuk neraka, ataupun bukan muslim, berarti Anda nanti akan membunuh mereka. Ini yang dilogikakan seperti itu. Padahal kita tidak membunuh. Siapa yang menyuruh? Ajaran Islam itu melarang kita untuk merusak rumah ibadah. Merusak rumah ibadah juga memerangi orang-orang yang taat pergi ke gereja, pergi ke kuil dan lain sebagainya. Tidak kita musuhi. Dan sebenarnya orang-orang itu juga tidak memusuhi kita kan. Orang-orang Kristen yang baik itu sangat santun kepada kita. Yang gak santun kan yang Kristen yang tidak baik. Yahudi yang tidak baik, itu semuanya kan tidak santun kepada kita. Nah itu ajaran Islam tidak menyuruh kita untuk merusak itu. Maka mengebom rumah ibadah itu menurut saya curiga bahwa itu tidak dilakukan oleh orang Islam yang fanatik atau orang yang mengerti Islam. Ya. Tidak ada ajaran bahwa kita untuk merusak gereja orang-orang itu ataupun merusak rumah ibadah. Nah sekarang siapa yang melakukan itu? Ini kan menjadi pertanyaan. Ya. Kita kemudian menganalisis ya, kalau ini permainan politik berarti kan ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pengeboman. Siapa orang yang menyuruh itu? Tanda tanya kan. Nah itulah perang image itu seperti itu. Dan kita ini tidak terlalu peduli dengan itu ya. Makanya kalau kita berpikir umat Islam Indonesia secara keseluruhannya ya, apakah orang NU juga berpikiran supaya orang-orang Nahdliyin ini yang mengebom gereja? Kan tidak. Apakah Muhammadiyah juga begitu? Kan tidak. Ini sekelompok kecil orang yang mungkin diprovokasi oleh orang lain sehingga dia melakukan itu. Nah, ini. Kemudian disebarkanlah juga faham demokrasi dalam beragama. Ini tidak kita sadari ternyata sekarang ini ada satu gerakan yang tiba-tiba kok membela orang-orang yang kita anggap sesat.
orang-orang Ahmadiyah itu menurut orang liberal harus dibela. Makanya kan ada gerakan aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama. Itu cendekiawan muslim, tokoh-tokoh itu terkumpul, ada sekitar 200 orang tanda tangan di situ. Ya. Menentang orang-orang yang tidak setuju dengan Ahmadiyah. Nah, padahal kita tahu bahwa bagi Ahmadiyah, orang selain Ahmadiyah itu adalah kafir. Kok kita bela-belain Ahmadiyah, kita sendiri dianggap kafir? Ini yang anu. Kenapa mereka belain? Ini tadi demokrasi di dalam beragama. Kita harus demokratis, ya. Berilah hak orang Ahmadiyah untuk menafsirkan agamanya. Bahkan sekarang orang-orang aliran kepercayaan, orang-orang suku-suku yang terpencil mempunyai aliran sendiri-sendiri itu disebut dengan local wisdom. Jadi tidak sesat mereka ini. Ini yang kita sulit ini. Bahkan orang yang namanya Siti Jenar itu orang yang dikutuk oleh wali-wali Songo karena mengaku dirinya Tuhan. Itu diangkat-angkat oleh orang liberal bahwa ternyata Syekh Siti Jenar itu benar. Nah, ini kan semuanya dibolak-balik semuanya nih. Yang dulunya salah jadi dibenar-benarkan gitu kan. Ya. Nah, kemudian karena demokrasi tadi tidak ada orang yang melebihi orang lain kan, semuanya sama kan. Makanya tidak ada fatwa. Fatwa majelis ulama itu dianggap sampah itu bagi orang-orang liberal. Karena tidak ada otoritas di dalam Islam bagi mereka itu. Nah, ini cara berpikir liberal itu seperti begitu. Kemudian ada lagi mengenai ini biasanya berkembang di kalangan mahasiswa mengenai kebenaran. Jadi logikanya begini, kebenaran itu relatif, tergantung orangnya. Kalau kita berpikir seperti begitu, secara umum aja kayaknya benar. Ya, tergantung siapa yang mau mengatakan kan. Dan kemudian ditambah lagi, yang absolut itu hanya Tuhan. Ini udah bicara Tuhan kita agak susah nih. Ya memang benar yang absolut Tuhan. Manusia ini relatif semua, nisbi semua ya, karena bermula dan berakhir. Tapi kita sekarang ini kalau kita bicara secara ya akademis lah ya, absolutnya Tuhan itu dalam hal apanya dulu? Zat Tuhan memang absolut ya. Tetapi yang absolut dari ilmu Tuhan itu sudah diturunkan ke dalam diri umat Islam melalui Al-Quran. Tuhan itu adalah satu menurut ajaran Al-Quran, dan itu absolut. Meskipun ya kemudian saya sendiri menafsirkan bahwa Tuhan itu satu, berarti kan apa yang saya fahami dari itu menjadi absolut juga, mutlak ya. Ini kalau kita ingat doa tarawih kan, nah, Allahumma lakal hamdu anta haqqun wa wa'duka haqqun wa qauluka haqqun wa liqa'uka haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Nah, ini adalah absolut artinya. Nah, haqqun itu artinya Allahumma lakal hamdu, anna wa'duka haqqun, janjimu engkau adalah mutlak, janjimu itu adalah mutlak. Kemudian nabi-nabi itu mutlak akan datang ke dunia ini, hari akhir pun mutlak datangnya, dan seterusnya. Itu artinya bahwa itu ilmu kan, ilmu itu mutlak ketika Allah menurunkan kepada manusia. Jadi kalau bicara soal zat Tuhan dan zat manusia, memang Allah itu mutlak, hambanya tidak mutlak. Tetapi kalau bicara ilmu pengetahuan ya, tidak bisa, yang mutlak hanya Allah, pikiran manusia semuanya ini relatif. Ini berbahaya. Sebab setelah kita mengatakan itu, nanti akan ada satu lagi terusannya. Berarti semua yang diomongkan oleh manusia mengenai Islam itu relatif, tidak mesti benar. Siapapun yang bicara, mau Imam Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau Umar bin Khattab, semuanya manusia.
belum tentu benar. Yang benar hanya Allah. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya dan itu trik yang sangat sangat cerdas menurut saya. Nah, sekarang ini kalau kita bicara Islam, apa yang saya omongkan selama 3 hari ini nggak ada artinya bagi orang liberal. Itu kan katanya Ustadz Hamid. Ustadz Hamid itu siapa? Manusia. Jadi jangankan saya, Abu Bakar, Umar, sampai ulama-ulama aja relatif kok. Ya belum tentu begitu artinya. Apakah yang diomongkan Ustadz itu sama seperti yang dimaksud Tuhan? Belum tentu. Nah ini kalau cara berpikir begitu, Islam ini nggak ada artinya. Itulah merusaknya tuh di situ. Makanya mereka kemudian membedakan, ada agama, ada pemikiran keagamaan. Agama itu sudah sakral, absolut, kemudian tidak bisa diganggu gugat. Tapi begitu agama ditafsirkan oleh manusia, itu bermasalah. Nah di situ, itu nanti yang Islam benar juga disapu habis, yang teroris disapu habis, berarti nggak ada yang benar semuanya. Makanya apalagi ulama, apalagi Majelis Ulama Indonesia, nggak ada artinya apa-apa itu. Itu perangnya seperti begitu. Ya. Akhirnya meningkat lagi. Ya. Kebenaran yang dibawa oleh individu-individu ini relatif, meningkat menjadi agama yang kita yakini sekarang pun relatif juga. Karena Allah menurunkan nabi-nabi dan setiap nabi itu membawa agamanya masing-masing.